Oke, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Otoditek. Ngikutin keinginan memiliki sebuah laptop yang sempurna. Laptopnya harus tipis, kemudian nggak panas, baterainya awet, performnya bagus, editing lancar, gaming juga oke, dan harganya nggak jauh dari 10 juta, itu memang kayaknya nggak mungkin ya. Tapi kalau misalkan mendekati, mungkin ini jawabannya. ZenBook Q408 UG. ZenBook Q408 UG ini sebenarnya nggak diproduksi untuk Indonesia, makanya nggak ada di marketplace itu yang garansi resmi atau garansi Asusnya yang 2 tahun. Adanya garansi distributor. Nah, yang menjadi pertanyaan banyak orang, garansi distributor itu aman nggak sih? Ya, kalau saya yang ditanya, jawabannya mana-mana aja itu. Karena pada prinsipnya, secara teknis, laptop garansi distributor dengan garansi resmi itu sama aja. Yang membedakan biasanya itu aksesorisnya dan service center tentu saja. Jadi aksesorisnya biasanya ada yang kurang. Contohnya kayak ZenBook. ZenBook itu biasanya kan aksesoris bawaannya itu ada sleeve kayak tas yang tipis itu. Nah, ini nggak ada itu kan. Atau misalkan contoh Idea Flex ya, yang ada stylusnya, atau Vivo Flip gitu. Biasanya kalau garansi distributor tuh suka nggak menyertakan stylusnya itu, atau nggak sleeve yang tipis itu. Gitu. Jadi tergantung distributornya apakah menyertakan paketnya atau enggak gitu kan. Chargernya kadang ada yang kakinya 3 ya, atau colokannya 3, ada yang 2. Nah, ini saya dapat yang pipih seperti ini. Jadi yang ya nggak bisa dicolokan di negara kita yang umumnya gitu ya. Kadang-kadang sih ada sih, cuman kalau di rumah saya tuh colokan yang kayak gini, yang normalnya orang-orang punya. Nah, ini teman-teman bisa pakai ini aja. Plok, ini udah ngunci. Ya memang agak goyang sedikit, tinggal dilem kalau mau gitu kan. Ini udah jadi colokan kayak di Indonesia. Udah itu aja bedanya. Kalau dari fisiknya, makanya harganya lebih murah. Selain itu, garansi distributor itu service centernya lebih sedikit. Jadi kalau untuk kota-kota besar sih masih oke ya beli garansi distributor. Nah, untuk kota-kota kecil yang teman-teman ada di kota kecil sebaiknya sih beli yang resmi gitu. Saya pun kalau misalkan seandainya laptop ini ada garansi resminya, pasti akan lebih milih yang garansi resmi. Cuman ini karena nggak ada yang garansi resmi untuk yang seri ini, jadi makanya saya tetap beli itu karena saya tertarik dengan performanya. Yang seperti saya bilang tadi, laptop yang mendekati sempurna menurut saya. Laptop ini menggunakan bahan aluminium dan di bagian punggungnya ya, itu ada seperti lingkaran-lingkaran atau circle ya yang mengelilingi logo Asus yang ada di samping kirinya. Tapi sebenarnya kalau diraba itu dia halus itu, jadi nggak ada tekstur sama sekali gitu. Bobot laptop ini cukup ringan ya, ada sekitar di kisaran 1,3 kg. Tebalannya ada di sekitar 1,5-an lah kurang lebihnya. Untuk di bagian belakangnya ada sirkulasi udara yang bentuknya lubang-lubang kecil gitu. Karena laptop ini ergolift ya, jadi dia ada bantalan karet. Jadi pas nanti kalau dibuka, laptopnya nggak langsung kebentur dengan meja. Dan bagian ini yang lubang-lubang ini untuk pembuangan panasnya. Jadi tempat pembuangan panasnya sebenarnya kalau pas dibuka itu agak nembak ke monitor sih. Seperti ZenBook pada umumnya, laptop ini juga bisa dibuka dengan menggunakan satu tangan. Untuk konektivitas di sebelah kiri, ada satu buah HDMI 2.1 dan 2 buah USB 3.2 Gen 2 Type-C ya. Nah, dua-duanya ini bisa digunakan untuk ngecas ya, ataupun untuk transfer data. Untuk port di sebelah kanan, ini ada satu buah USB yang biasa dan sebuah port micro SD card reader. Sebenarnya kalau saya pribadi sih ngarepnya SD card ya, tapi ya nggak apa-apa lah, ini kan minor ya. Dan satu buah audio combo jack. Untuk keyboard ZenBook ini sebenarnya udah enak ya, jadi ya 11-12 dengan Lenovo biasanya. Cuman bedanya teksturnya ini agak sedikit lebih empuk gitu dibandingkan dengan Lenovo. Untuk kameranya sih standar ya cukuplah untuk zoom 720p ya. Nah, di bagian dalam ini ada stiker yang menjelaskan bahwa laptop ini punya daya tahan baterai sampai dengan 12 jam. Kemudian WiFi yang kenceng, layarnya enak untuk mata, dan pastinya military grade.
Laptop ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 5500U, 6 core 12 thread. Dan bus clock-nya itu sampai dengan 4 GHz. RAM laptop ini 8 GB LPDDR4. Sayangnya ini onboard ya, nggak bisa di-upgrade. Cuman menariknya dia itu udah settingannya dual channel, jadi 4 GB 4 GB. Dan kecepatannya itu sampai dengan 4200-an. Nah, ini bagian yang paling menarik yang bikin saya beli laptop ini. Karena ini perpaduan antara AMD Ryzen dengan Nvidia GeForce MX 450. Untuk kecepatan SSD-nya sebenarnya ada di kisaran 2400-an ya untuk kecepatan bacanya, dan kecepatan tulisnya ada di 1400 atau 1300 lah, kurang lebihnya seperti itu. Setelah saya isi data dan nyaris penuh, saya baru tes, ternyata kecepatan bacanya memang menurun kalau harddisknya hampir penuh. Jadi saran buat teman-teman kalau punya SSD yang buat sistem ya, itu sebaiknya sih jangan sampai ngelebihin 60% itu. Jadi kalau bisa dipisahkan antara data dengan sistem. Masuk ke pengujian Cinebench R15. Untuk CPU-nya dapat skor di 1276 untuk multicore-nya ya, dan untuk single core-nya ada di 175. Kurang lebih ini juga naik turun ya. Kurang lebihnya saya tampilkan di layar. Cinebench R20 ini juga naik turun ya, kadang di 2800-an, kadang di 2700-an. Nah, ini saya tampilkan dua ya, 2700, dan nanti ada di layar akhir itu 2800-an. Untuk single core-nya ada di 453. Sementara untuk Cinebench R23-nya, multicore-nya ada di 5457 dan single core-nya ada di 1156. Lanjut ke Blender BMW-nya ya. Untuk CPU-nya itu ada di 6 menit 19 detik. Sementara untuk GPU-nya ada di 4 menit 53 detik. Untuk 3D Mark Firestrike-nya ada di 4064 ya, dan graphics core-nya ada di 4229. Ini bagian yang paling ditunggu ya, pengujian games. Ini kita menggunakan PS 2021 Full HD ya, dan settingan tertinggi ya, high. Dan FPS-nya asli ini stabil di 60. Lanjut ke games yang agak berat nih, Tomb Raider ya. Kita coba setting di low, dan hasilnya ternyata cukup lumayan. Ada di kisaran rata-rata 42 fps. Dua perbandingan ya. Satunya yang settingan default ya, atau very high, dan yang keduanya saya setting normal. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya di layar.
Dan games terakhir, Genshin Impact. Ini biar puas juga, ini saya juga buat 3 settingan sekaligus dalam satu video. Jadi teman-teman bisa pilih sendiri nanti mau settingan yang seperti apa, yang cocok buat teman-teman mainkan. Sebenarnya laptop ini bagus banget ya. Cuman sayangnya itu aja sih, kalau teman-teman yang ada di kota kecil itu agak susah misalkan ada apa-apa. Tapi ya sepanjang teman-teman yakin dan ya makainya juga rapih ya, nggak barbar lah gitu sih, aman-aman aja gitu kan. Karena saya kebetulan ada di Jakarta ya, jadi service centernya juga deket itu, jadi saya berani beli laptop yang garansi distributor gitu. Nah ini sebenarnya laptop kalau mau ada yang mirip-mirip itu ada lagi ya, di Ryzen 5 5600U ya, itu malah lebih tinggi. Itu ada di IdeaPad Slim 5 Pro. Cuman sayangnya harganya pertama lebih mahal ya, ada di kisaran 14 juta. Dan yang selingnya tuh barangnya tuh nggak ada gitu kan. Pre-order, tapi saya perhatikan pre-order nggak pernah ada gitu kan. Jadi katanya 30 hari perpanjang lagi. Nah memang agak susah gitu. Bahkan saya tanya ke Lenovo yang official store-nya pun sampai sekarang belum ada jawaban itu kan. Padahal saya juga pengen nge-review yang itu gitu kan. Kalau ini ada yang mau angkut ya silahkan cek di kolom deskripsi. Oke, segitu dulu video kali ini. Seperti biasa ya, like dan share ke semua orang, siapa tahu berguna. Kalau nggak suka ya dislike aja, tapi seperti biasa kasih masukan ke kita supaya ada perbaikan ke depan. Terima kasih yang udah support Autoditech. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.